Halo men, kembali lagi bersama saya Baron di channel kebanggaan kita semua, Indeks Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan lagi film Wik Wik dari Korea. Siapkan tisu terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, mari kita gas ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua wanita cantik yang akan menuju ke homestay. Di dalam homestay, sang manajer sekaligus yang memiliki sedang menjelaskan sebuah peraturan yang harus ditaati. Di antara lain dilarang membawa teman dari luar dan pembayarannya penuh dalam satu semester. BTW ini homestay memang dibuat untuk mahasiswa lokal maupun asing. Nozomi, salah satu wanita yang berasal dari Jepang itu tidak keberatan tentang peraturan di homestay tersebut. Tak lama dari itu datanglah satu wanita yang sangat mempesona mengikat sampai manajer dan pembantu homestay itu tidak melepaskan pandangannya satu detik pun. Wanita ini berasal dari negeri Paman Sam dan paham dengan bahasa Korea. Ketika wanita itu akan menyilangkan kakinya, pembantu di homestay itu tidak sengaja melihat celana dalamnya, membuatnya konak tak terkendali. Sampai wanita itu melihat benjolan benda tumpul yang ada di celana. Dan wanita dari Amerika itu bernama Jiyoung. Jiyoung tertawa melihat itu sehingga membuat manajer dan pembantunya menahan malu. Ketika malam hari di rumah, manajer tersebut memarahi pembantunya karena telah membuatnya malu di hadapan pelanggan. Manajer tersebut meminta tolong bekerja sama secara profesional. Dan pembantu tersebut bilang, aku akan berusaha lebih baik lagi. Pembantu tersebut ngecek pergi ke kamar Jiyoung untuk menawarkan sebuah bantuan. Pembantu tersebut bernama Hyunsu. Karena Jiyoung ini memakai baju yang sangat seksi, perkutut Hyunsu pun tak terkendali. Karena sudah tahu maksud Hyunsu, Jiyoung pun melepaskan pakaiannya. Karena takut cerot, Hyunsu pun bergegas keluar dari kamar Jiyoung. Tak lama Hyunsu pergi, dia ditarik ke dalam kamar Nozomi, gadis Jepang. Nozomi meminta Hyunsu untuk membenarkan lampu kamarnya, yang tiba-tiba mati. Karena sudah menjadi tugasnya, Hyunsu pun akhirnya memperbaiki lampu tersebut. Dengan menaiki kursi yang dipegang Nozomi, perkutut Hyunsu pun lagi-lagi terbangun karena melihat sedikit belahan dada Nozomi. Karena hal itu membuat Hyunsu pun terjatuh dari kursi dan mendarat tepat di atas tubuh Nozomi. Kenapa kok tepat? Karena telapak tangan Hyunsu ini tidak sengaja menyentuh susu tawar Nozomi. Karena itu Hyunsu pun akhirnya bergegas keluar dari kamar Nozomi sambil meminta maaf. Karena semua kejadian itu membuat Hyunsu kini pergi ke kamar mandi untuk rehat sejenak. Tak sengaja Hyunsu ini menemukan celana dalam milik Nozomi. Dan hal itu membuat Hyunsu ini pergi berimajinasi. Di tengah Hyunsu berimajinasi, dia didatangi manajer pun bergegas menyuruh pergi Hyunsu karena kamar mandi ini mau dipakai oleh pelanggan yang menginap di dalam homestay. Di keesokan pagi, adik perempuan dari manajer itu datang ke Korea. Karena sangat tidak bisa dihubungi teleponnya, adiknya itu mempunyai inisiatif untuk langsung datang ke homestay. Ketika malam hari, sang manajer homestay itu membuat sebuah pesta kecil bersama penghuni. Dengan anggur yang sudah disiapkan, mereka satu persatu mulai berkenalan diri yang dimulai dari manajer homestay sekaligus pemilik yang bernama Han Jiyoung. Dilanjutkan oleh Nozomi, terus adik manajer itu bernama Jihye, lalu ke Jiyoung, terus ke pembantunya Hyunsu. Setelah pesta usai, Hyunsu menyiapkan kamar Jihye untuk tidur. Karena Jihye ini anak yang sangat merepotkan, di luar rumah, Hyunsu menelpon Han Jiyoung sang manajer. Han Jiyoung menyuruh Hyunsu untuk bersabar. Karena telepon langsung ditutup, Hyunsu pun ini kesal. Dengan tidak sengaja dia menendang sebuah pembatas yang mengakibatkan kakinya sakit. Ketika masuk ke dalam homestay, Nozomi yang berada di pantry itu melihat Hyunsu yang berjalan timplang. Nozomi meminta Hyunsu untuk duduk sebentar dengan kontak PTKK. Nozomi mengobati kaki Hyunsu. Ketika Nozomi mulai mengobati kaki Hyunsu, Hyunsu ini tidak sengaja melihat belahan Nozomi lagi. Dia menutup perut kututnya dengan tangan karena takut cerot. Nozomi yang melihat itu bilang, janganlah malu-malu. Kalau kamu menginginkannya, mari kita lakukan. Dan tak butuh waktu lama, Hyunsu pun ini menjadikan Nozomi di atas sofa. Dengan penuh kenapsuan, Hyunsu ini mengajar sebuah jahanam dengan sangat nikmat. Di malam minggu, sang manajer lagi membuat pesta barbecue sambil meminum soju. Pesta malam itu sangatlah seru. Karena duduk di sebelah manajer, Jiyoung di tengah pesta itu membisiki Han Jiyoung, sang manajer, untuk menemuinya di kamarnya. Tak butuh waktu lama, Han Jiyoung berpamitan untuk tidur karena pesta ini sangat membosankan baginya. Akhirnya mereka berdua bertemu di tengah gelap lampu kamar. Han Jiyoung didorong hingga duduk di kasur, sedangkan Jiyoung membuka bajunya untuk persiapan. Jiyoung lalu berkata, apakah kau suka dengan ini? Tak butuh waktu lama, Han Jiyoung menikmati jahanam Jiyoung, memperlakukan dengan sepenuh hati. Di luar kamar, Hyunsu pun mengintip sang manajer yang lagi esek-esek. Di saat yang bersamaan, Jihye, adik sang manajer itu, memergoki Hyunsu. Sewaktu ke bawah, Hyunsu pun kesal karena meja yang telah dibuat pesta sangat berantakan dan tidak ada yang membersihkannya. Di depan pantry, Hyunsu membuka laptop dan tak lama kemudian Jihye berjalan menuju lemari es. Hyunsu yang melihat itu menanyakan, apakah kamu lapar? Hyunsu mencoba menawarkan ramen. Jihye lalu mengangguk. Hyunsu pun lekas memasakkan Jihye ramen.
dan mereka berdua bercanda di ruang tamu. Selesai makan, mereka berdua meneguk seduh dengan ditemani sebuah camilan. Di saat Jihye menunjukkan sesuatu yang ada di dalam HP-nya, dengan terkejut Yeonsu tidak sengaja menyembur ke baju Jihye yang membuatnya menjadi basah. Dengan panik, Yeonsu pun mengelapnya dengan tisu yang membuat Jihye tersentuh puting beliungnya. Di saat itu juga, Jihye meminta kepada Yeonsu untuk membantunya melepas kantong kacamatanya dari belakang. Dan mereka berdua melakukan jahanam dengan sangat nikmat di dalam kamar. Scene berganti di pagi hari menampilkan Yeonsu yang sedang bersih-bersih di kamar lorong. Dari dalam kamar, Jiyong menari Yeonsu yang kebetulan lewat di depan kamarnya. Di dalam kamar, Jiyong tanpa banyak bacot langsung membuka sangkar perkutut yang sangatlah besar dan membuatnya terkejut. Di pagi hari itu, rasa sempit dari Jiyong membuat Yeonsu sangat bersemangat bersahanam. Dan waktu itu, Jiyong sangat menikmatinya. Dan waktu malam harinya, Han Jiyong sang manajer mengetuk pintu kamar Nozomi. Han Jiyong meminta Nozomi untuk menemaninya minum di dalam halaman homestay. Di tengah perbincangan, Han Jiyong membahas celana dalam yang telah dibuat Yeonsu berimajinasi. Han Jiyong meminta maaf atas kekelakuan stafnya itu. Nozomi pun tak mempermasalahkannya. Han Jiyong lanjut membicarakan motif dari celana dalam itu sangatlah seksi. Nozomi pun menawarkan, apakah Han Jiyong mau melihat motif celana dalamnya yang sedang dia pakai ini. Tak butuh waktu lama, pikiran Han Jiyong pun mengiyakan setelah menciumnya. Han Jiyong membawa Nozomi ke kamar untuk melanjutkan jahanam. Mereka berjahanam dengan rasa sangat nikmat. Scene berganti di malam berikutnya. Ketika mereka berlima duduk santai di ruang tamu. Di saat mereka berlima kumpul, Jihye menyeret Yeonsu pergi ke kamarnya. Han Jiyong yang melihat itu sangatlah marah karena Yeonsu sudah macam-macam dengan adiknya. Karena dibalut rasa emosi, Yeonsu pun ini akhirnya meninggalkan homestay. Sebelum Jihye mengatakan ke kakaknya bahwa dia dengan Yeonsu adalah sebuah pasangan dan mereka berdua telah berpacaran. Karena telah salah mengambil keputusan, Han Jiyong meminta maaf kepada Yeonsu. Tamat. Ending yang sangat menganjung hati, menjunjung tinggi keindahan. Sampai jumpa di film pemersatu bangsa lainnya. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kami Indeks Film dan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya Baron pamit undur diri. Arigatou gozaimasu.